Tapi ternyata Imam Nawawi, apa ibaratnya tuh, mukharrijnya Syafi'iyah kan gitu. Ulama masyhur pentolannya Syafi'iyah justru menolak pendapat Imam Ar-Ruyani bahwa berbuka dengan artinya kesunahan itu tidak bisa didapatkan dengan makan minum yang manis-manis. Kesunahan berbuka itu hanya bisa didapatkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kurma atau air minum gitu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa berbuka puasa ya, yang juga menjadi salah satu pembahasan yang cukup head topic ketika masuk bulan puasa, tentang perdebatan antara doa yang sesuai sunnah ya, karena mereka saudara-saudara kita yang mengklaim dirinya yang paling sunnah mengatakan bahwa Allahumma lakasumtu itu kurang sunnah. Bagaimana Ustaz? Betul itu atau bagaimana? Iya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini bukan cuma soal Allahumma lakasumtu, tapi ini kan baperan ya. Rubrik baperan tuh bahas perkara Ramadan. Baperan edisi pertama tuh kita sudah bahas tentang niat semuanya, dari mulai niat fungsi jenis ibadah, kemudian juga niat Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, baperan kedua tuh kita bahas sholat taraweh. Karena kan Ramadan isinya gak cuma niat doang kan, malam sholat taraweh kan gitu. Nah, baperan yang ketiga kita bahas tentang imsak, karena dia termasuk dari syarat syarat sahnya puasa atau rukun puasa. Judulnya waktu bab imsak itu judulnya imsak tuh 10 menit sebelum azan atau azan. Itu kan hanya ngambil salah satu poin masalah dari banyaknya masalah imsak. Nah, baperan yang keempat ini lanjutan dari baperan sebelumnya, niat udah, taraweh udah, imsak udah, ya sekarang kita buka puasa dah kan gitu, iftar kan gitu. Masa ya imsak terus kagak buka-buka kan repot juga gitu. Jadi kita buka puasa, judulnya iftar. Nah, cuman salah satu poin yang sering menjadi perdebatan masalah iftar itu adalah doa Allahumma lakasumtu. Tapi doa Allahumma lakasumtu ini kita entar-entarin dulu nih bahas. Kita bahas secara umum bahwa yang namanya iftar itu adalah berhentinya waktu puasa, dan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika iftar tuh menyegerakan gitu. Menyegerakan tuh dalam arti inda tahakkuki ghurubi syamsi, ketika sudah nyata bahwa matahari itu sudah terbenam begitu ya, maka orang mestinya harus menyegerakan berbuka. Kalau memang nggak ada makanan, sebenarnya waktu gurub tuh udah beres. Artinya kalau dia di samping kiri kanan nggak punya makanan gitu, waktu gurub yang datang tuh sudah otomatis membatalkan puasanya gitu. Cuman sunnahnya, bagusnya kalau dia juga minum, kalau dia juga makan kan begitu. Jadi waktu yang selesai itu sudah otomatis membatalkan puasanya gitu ya. Kayak orang haji kan gitu. Orang nafar awal, nafar sani udah selesai kan gitu. Jadi selesainya waktu guru Syamsi ketika tanggal 13 Dzulhijjah, nafar sani itu udah beres. Walaupun dia di kamar hotelnya masih nyimpen batu, itu udah gak berlaku kan gitu. Karena waktu jumroh akobahnya udah selesai. Gitu juga kita puasa. Waktu waktu guru datang ya selesai puasa kita. Sunnahnya kita menyegerakan berbuka. Nah, yang menarik nih kalau di Indonesia ada semacam quote ya, berbukalah dengan yang manis-manis gitu. Beberapa orang kemudian mengatakan itu sebagai hadis tuh, persis kayak quote jagalah kebersihan sebagai kata kebersihan sebagian dari iman kan gitu. Iya, kalau kebersihan sebagian dari iman maksudnya adalah muqtadus syariah itu an-nadhafah, bahwa salah satu poin syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bersihan, ya benar. Tapi kalau maksudnya kebersihan sebagian dari iman itu hadis, kan enggak. Begitu juga sama, berbukalah dengan yang manis-manis itu bukan hadis gitu.
Jadi bukan hadis, bahkan Imam Nawawi menolak itu sebagai anjuran berbuka. Jadi kata Imam Nawawi, anjurannya berbuka itu dengan kurma. Kalau memang nggak ada kurma, apa alamain dengan air minum saja, gitu. Jadi cuma dua itu saja kesunahan, di mana kalau kita buka pakai air atau buka pakai kurma, dapat tuh pahala tambahan sebagai sebuah kesunahan iftar, kesunahan berbuka. Nah, riwayat tentang berbuka dengan yang manis-manis itu muncul dari salah satu ulama Syafi'i, namanya Imam Ar-Ruyani. Jadi Imam Ar-Ruyani salah satu ulama Syafi'i masyhur begitu ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kurma enggak ada, fabihulwin. Kalau emang nggak ada kurma di samping kiri kanan kita, maka boleh atau sunnah berbuka itu juga bisa dihasilkan dengan berbuka dengan makanan yang manis-manis gitu. Itu kata beliau. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kurma itu punya kandungan glukosa yang lumayan tinggi, dan itu dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang yang tidak makan, tidak minum sepanjang 12 jam, 13 jam lebih, itu ada penurunan energi, baik dari sisi badannya atau juga penglihatannya. Dan kekurangan energi penglihatan atau badan itu nanti bisa di-cover dengan apa? Dengan kurma. Kenapa kurma bisa meng-cover? Karena kurma punya kandungan gula, katanya gitu. Lalu kata Imam Ar-Ruyani, oh berarti kalau gula nggak ada, kesunahan itu bisa dihasilkan dengan sesuatu yang manis-manis. Itulah yang nyebar tuh. Dan itu tukang sirup demen banget tuh. Tukang sirup, tukang es, tukang teh botol gitu. Itu jadi laku tuh. Maka saya sering guyon tuh. Kalau ditanya, Ustaz, ada gak hadisnya berbuka dengan yang manis-manis? Ada tuh. Riwayat Sosro gitu. Rawahu Sosro kan begitu. Kalau hadis kalau hadis eksplisitnya nggak ada, cuman kata Imam Ar-Ruyani itu istihad beliau. Beliau ambil dari apa yang terjadi dengan Nabi, bahwa Nabi Muhammad tuh bukanya pakai kurma, atau kalau tidak dengan air. Jadi berbuka dengan yang manis-manis itu bukan hadis, tapi itu pendapat Imam Ar-Ruyani. Pendapat Imam Ar-Ruyani dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Tapi ternyata Imam Nawawi, apa ibaratnya tuh, mukharrijnya Syafi'iyah kan gitu, ulama masyhur pentolannya Syafi'iyah, justru menolak pendapat Imam Ar-Ruyani bahwa berbuka dengan, artinya kesunahan itu tidak bisa didapatkan dengan makan minum yang manis-manis. Kesunahan berbuka itu hanya bisa didapatkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kurma atau air minum gitu. Kurma atau air minum. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibadah ta'abudi. Tahu gak ibadah ta'abudi, Ustaz Lukman? Ghairu ma'qulil ma'na. Ghairu ma'qulil ma'na. Ibadah yang logika tuh susah masuk begitu. Yang kita tuh diminta cuma ngikutin apa kata syariat. Persis kayak sholat subuh kan gitu. Sholat subuh 2 rakaat. Ada gak jawabannya kalau orang ditanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada kan? Emang dari sononya gitu. Nah, ibadah puasa ini adalah ibadah ghairu ma'qulil ma'na, ibadah ta'abudi, ritual yang susah dilogikakan. Maka setiap rinci dari ibadah puasa itu, dari mulai imsak sampai bukanya, semuanya ta'abudi. Kata Wahyu, berbukalah dengan kurma dan atau air, maka sunnahnya di situ, kurma air. Nggak bisa disama-samain sama es cendol gitu ya, jus, manisan gitu. Nggak bisa, pokoknya sunnahnya tuh hanya bisa didapatkan dengan kurma dan juga atau juga air. Lebih-lebih lagi air zam-zam kan gitu. Kalau kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di kita ya, tukang dagang air zam-zam ya, tanah. Jadi kesunahannya tuh bisa didapatkan dengan itu saja, tidak boleh dialihkan ke yang manis-manis gitu. Jadi kata Imam Nawawi, kesunahan hanya bisa didapatkan dengan kurma atau juga air. Malah beberapa ulama belakangan, saya pernah ikut pengajian di mana saya lupa gitu ya. Beliau justru lebih unik lagi, punya pendapat maka berbuka dengan nasi itu termasuk sunnah tuh gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kurma bagi orang Arab termasuk Nabi Muhammad itu kan makanan pokok kan ya. Di kita makanan, iya kan, kiasnya kan masuk akal juga kan gitu. Makanan pokok di kita tuh ya nasi.
Maka ada beberapa orang tuh kalau buka, kalau nggak pakai nasi tuh kurang nendang tuh. Buka langsung dia pakai nasi. Jadi logikanya masuk. Cuman kan kembali kepada pendapatnya Imam Nawawi itu bahwa ini ibadah ghair ma'qul. Ibadah ta'abudi non logik. Maka orang boleh berpendapat. Ulama siapapun boleh beristihad. Tapi Imam Nawawi mengatakan ini ibadah ghair ma'qul, bahwa kesunahan berbuka itu hanya bisa didapatkan dengan menyegerakan, dan lebih lagi nambah sunnahnya dengan kurma dan juga air gitu, kurma atau air. Jadi maka kita ini kalau nggak ada kurma, kita cukup minum air sebagai buka, itu udah dapat kesunahan berbuka.